Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, perempuan, tuan-tuan, rekan-rekanku sekalian yang saya kasihi, hari ini kita akan bincangkan buku yang tajuk asalnya adalah terapi maknawi dengan resep Qur'ani. Maka saya tukar dengan preskripsi Qur'ani, ya, untuk mengubah satu keadaan yang mengeluh menjadi keadaan yang merintih kepada Allah Ta'ala. Buku ini ditulis oleh seorang alim besar, ya, pada abad yang ke-18 yang bernama Said Nursi. Kecerdasan beliau pada masa itu cukup dikagumi dan jarang, maksudnya tidak ada tandingannya, sehingga diberi gelaran Badi'uz Zaman, Badi'. Bila puan-puan dan tuan-tuan membaca dalam Al-Quran, ada sebutan Badi'uz Samawati wal Ard, bermakna Allah itu mengadakan alam semesta ini tanpa ada contoh sebelumnya. Bermakna tidak ada yang sama dengan ciptaannya itu sebelum benda itu diciptakan. Jadi tidak ada orang yang hampir sama dengan Said Nursi dalam segi kecerdasan pemikirannya. Beliau menekuni banyak bidang, termasuk bidang sains, ya, geografi, biologi, dipelajari, dihadam semua pada zamannya. Bahkan beliau termasuk seorang mujahid, ya, yang turut berperang. Keunikan pemikiran beliau sempat membuat saya ingin mengetahui latar belakangnya, sehingga saya mendapati hampir kebanyakan tulisannya itu menggunakan sentuhan tauhid, berpaksikan ma'rifat terhadap nama-nama Allah. Itu yang menarik bagi saya. Membaca karya beliau ini seolah-olah nama-nama Allah itu tergores dalam, ya, semesta alam. Seolah-olah alam semesta ini merupakan lukisan Allah yang hidup, yang di dalamnya tergores nama-namanya. Jadi bagi sesiapa yang membaca buku-buku beliau, tidak boleh hadam sekaligus, sedikit demi sedikit diresapi, dan selalunya akan ingin coba menguasai semuanya. Tapi tulisan walaupun ringkas, kecil, tapi dari hati berdasarkan satu renungan, itu yang lebih susah untuk ditangkap secara keseluruhan, karena beliau bukan mendedahkan tips-tips kosong yang berasal dari nukilan, tetapi daripada renungan beliau, bukan daripada copy paste yang orang bosan nak membaca, tetapi daripada hati beliau yang bersih, sehingga kita membacanya pun kadang bertakbir, bertasbih, kadang-kadang juga menitiskan air, kadang-kadang merasa bodoh sangat saya ini kan bila membaca renungan-renungan yang begitu mencerahkan persepsi kita tentang hakikat hidup. Tahu tak puan-puan dan tuan-tuan, buku ini ditulis seketika dalam masa 4 jam 30 menit. Apa yang ada dalam ingatannya mengalir dalam tulisan, disaksikan oleh murid-muridnya. Jadi buku ini saya menghadam lama karena nak mensebatikan dalam diri saya, sehingga saya berpikir
Macam mana orang boleh menulis ya dalam tempoh 4 jam 30 menit dengan tulisan yang begitu dalam, maknanya kalau bukan daripada orang yang tenang jiwanya. Masih ingat kata-kata Ibnu Abbas ya, yang pernah saya nukilkan dari pada kalimat fil Quran pada Ramadan tahun lepas? Ciri orang yang tenang, yang diberi Allah sakinah itu, tutur katanya itu tepat, mengalir dengan mudah. Bahkan kadang-kadang aliran tulis kata-kata itu boleh tertulis dengan mudahnya. Beliau bukan cuma berceramah, tapi juga melahirkan karya-karya, dan alhamdulillah telah dibahagi-bagikan secara kecil-kecil begini sehingga memudahkan kita untuk membacanya. Jadi itu sekilas tentang Badi'ul Zaman Said Nursi. Maka sesiapa yang sudah intens dengan kajian-kajian Ma'rifatullah, memang saya menggalakkan di samping bukunya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjadi koleksi kita untuk kita hadam pemikirannya, antaranya juga pemikiran beliau, buku-buku beliau, karya-karya beliau yaitu Badi'ul Zaman Said Nursi. Sangat mencerahkan, membuat mata zahir kita boleh berfungsi melihat semesta alam, dan mata batin kita boleh berfungsi untuk melihat hakikat di sebalik fenomena alam yang disaksikan oleh mata zahir kita. Oke, puan-puan dan tuan-tuan, buku ini tajuknya adalah Risalah likulli maridin wa mubtala. Risalatun, ya, risalah likulli maridin wa mubtala, yaitu tulisan untuk setiap orang yang sakit dan tertimpa musibah, tertimpa ujian. Pada beberapa hari yang lepas, saya sudah sempat membincangkan tentang hakikat penyakit maknawi dalam diri kita. Saya ambil pada bahagian yang kedua dalam buku ini mengenai kisah Nabi Ayub. Maka insya Allah pada hari ini Ustazah lebih menekankan kepada Risalah likulli maridin, yaitu petunjuk-petunjuk ataupun nasihat-nasihat yang dikemukakan oleh Badi'ul Zaman terkait dengan keadaan orang-orang yang tertimpa penyakit jasad, ya, penyakit jasad. Yang penyakit batin, penyakit maknawi sudah kita bincangkan, ya. Jadi buku ini dengan tajuk Risalah likulli maridin wa mubtala itu dibahagikan oleh beliau bahwa manusia itu diuji oleh Allah dengan ujian fisik, ya, physical dan non physical. Yang ujian fisik ini meliputi penyakit badan, tetapi kalau non physical di sini disebutkan mengenai penyakit was-was, begitu ya. Jadi di sini ada penyakit was-was, maka sesiapa yang ada penyakit was-was boleh rujuk buku ini dan dibaca sendiri, ya, karena Ustaz cuma membedah dan tidak mungkin menyelesaikan semua perbincangan dalam sejam ke hadapan. Jadi saya bagikan ada 4 yang dibincangkan. Satu penyakit fisikal, yaitu penyakit badan yang kita katakan sakit, ya, sakit badan. Yang kedua tentang dasar penyakit dalam Al-Quran itu sudah disebutkan mengenai kisah Nabi Ayub alaihissalam. Jadi lepas bincang penyakit, bagaimana nasihat bagi orang-orang yang sakit, beliau menuliskan tadabbur, ya, renungan terhadap penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian melangkah kepada penyakit non-physical, yaitu penyakit pemikiran, was-was yang dihembuskan oleh syaitan. Apa obatnya? Dan terakhir, beliau memberikan satu sentuhan, ya, praktikal kepada sesiapa yang telah diambil oleh Allah anaknya, maksudnya seorang ibu ke seorang ayah yang kehilangan anaknya. Beliau akan berikan sentuhan-sentuhan spiritual, nasihat-nasihat bagaimana cara menghadapi keadaan, situasi ataupun kondisi ketika seseorang itu ditimpa satu musibah berupa hilangnya seorang anak karena diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin boleh juga kita katakan seseorang bukan hanya sedih ketika anaknya meninggal, tapi dan seorang juga sedih ketika ibu dan ayahnya meninggal. Dan saya melihat ramai hari ini juga yang merasa sedih dengan adanya musibah ataupun adanya virus, ya, yang dikatakan dengan COVID-19 nih, yang ada sebahagian mengatakan maknya dah meninggal karena terkena COVID, ya, karena terkena dan positif dan meninggal. Ada yang dalam rawatan, ada yang anaknya meninggal, ada yang suaminya meninggal, macam-macam lah, ya.
Jadi bagaimana cara mengatasi suasana dalam hati ketika ditinggal oleh orang yang dicintainya itu? Dengan contoh, orang yang paling dekat dengan seseorang adalah anaknya, ya. Anak itu sangat dekat karena dia adalah masa depan ibu bapaknya. Ketika anak diambil oleh Allah, rasa sedihnya luar biasa seperti yang dicontohkan oleh Allah mengenai kisah Nabi Yaqub alaihi salam. Baik, jadi ada kalanya kita belajar tentang kisah Nabi Yaqub alaihissalam mengenai keadaan diri yang ditinggal mati oleh orang-orang yang kita kasihi, ataupun bercermin kepada kisah Nabi Yaqub Nabi Ayub alaihissalam yang Allah timpakan penyakit jasad gitu ya ke dalam dirinya. Dan ada kalanya kita pula boleh bercermin pada penyakit rakan-rakan kita ataupun diri-diri kita sekarang ini yang setiap hari penyakit itu akan datang silih berganti menghampiri kita. Oke, jadi ini ada 4 perbincangan, dan di manakah Ustazah hendak membedah? Ustazah hendak membedah pada bahagian yang pertama, apa saja preskripsi Qurani terhadap mereka yang tertimpa penyakit. Ya, agar penyakit itu tadinya dimusuhi menjadi sesuatu yang diakuri. Bahkan bukan hanya disabari, tetapi disyukuri. Mungkin Ustazah boleh membuat satu pertanyaan ya, dan nanti akan ada jawabannya. Siapa yang saat ini bermusuhan dengan penyakit? Siapa saat ini di antara puan-puan dan tuan-tuan yang memandang penyakit itu musuh kita? Coba jawab. Malu nak jawab saya kan? Tak payah malu, karena Ustazah juga sebelumnya juga menyangka penyakit itu adalah musuh kita. Penyakit itu musuh kita sehingga kita susah akur dengannya. Ya. Siapa yang kata penyakit itu musuh kita? Oke. Atau saya buat pertanyaan, siapa yang suka dengan sakit? Ini lagi senang nak jawab ya. Siapa yang suka dengan penyakit? Saya ingat jawaban dekat ruang live itu, kebanyakannya secara jujur, siapa yang nak Ustazah? Kalau kita orang nak penyakit Ustazah, tak ada hospital. Kalau kita orang boleh terima dengan penyakit dan tak menyatakan penyakit itu musuh kita, tak ada orang berkejar-kejaran nak jadi seorang tabib, seorang dokter. Tidak akan ada government yang akan membuat banyak hospital, klinik-klinik di setiap kawasan ataupun di setiap bandar. Itu dah menunjukkan bahwa sebetulnya kita ini amat bermusuhan dengan penyakit. Kadang-kadang baru selesai sedikit sudah pergi ke klinik ambil antibiotik, ya. Kadang-kadang baru sakit sedikit keluhannya sudah luar biasa. Tapi apabila puan-puan membaca buku ini, Masya Allah, banyak perkara-perkara yang tadinya kusut akan menjadi lurus ya, yang tadinya suram menjadi cerah. Dan termasuk saya adalah bahagian daripada individu yang mendapatkan pencerahan dalam buku risalah yang kecil ini ya, tetapi Masya Allah, Subhanallah, begitu luar biasa kandungannya. Oke, sebagai prolog kita, puan-puan dan tuan-tuan, ingat bahwa penyakit akan sentiasa datang silih berganti menghampiri kita. Seandainya kita yang ditimpakan penyakit ini tidak memiliki persepsi yang mencerahkan tentang penyakit itu, maka hidup kita ini hanya akan diliputi oleh kesuraman, kegelapan, kegelisahan dan ketakutan. Ya, sebab bila ada sebutan penyakit, konotasinya penyakit ialah asbab seseorang meninggal. Dan disebut meninggal, Masya Allah, ketakutan luar biasa. Oke, percaya ketidak, ada 2 kemungkinan di antara kegelisahan orang yang menderita penyakit. Pertama, karena penyakit selalu identik dengan kematian dan manusia tidak mencintai kematian. Betul kan? Ini yang menggelisahkan orang sakit. Setiap orang sakit ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah bahwa penyakit itu boleh menghantarkan dia menuju kematian.
Dan betul ke bahwa kematian itu adalah sesuatu yang mengerikan dalam pandangan manusia, sehingga sebut je penyakit, ingat je mati, gelisahnya luar biasa. Adakah betul bahwa kematian itu sesuatu yang menakutkan? Nanti kita akan bincangkan di sini. Yang kedua, sama ada orang itu tidak takut mati dan tidak meyakini bahwa penyakit itulah asbab sepenuhnya menuju kematian. Tapi mereka ini risau, ya, mungkin sedih ketika ditimpa penyakit itu lantaran dengan penyakitnya itu dia tak mampu lagi untuk berbuat kebajikan, tak boleh lagi pergi menuntut ilmu, tak boleh lagi pergi untuk berdakwah, untuk menolong. Dia duduk dekat katil kesakitannya saja mungkin. Tapi betul ke bahwa orang yang sakit, yang tidak mampu bergerak untuk menuntut ilmu, untuk berdakwah, untuk menolong, untuk bersosial, itu hilang pahala ibadah? Penulis akan menjelaskan di sini tentang jenis-jenis ibadah yang jarang difahami oleh kita semuanya. Ya. Puan dan tuan-tuan sekalian, ya. Satu hakikat yang perlu kita ingat, bahwa bila kita tidak mau membincangkan tentang isu penyakit, kita anggap biasa kan penyakit, dan kita serahkan kepada dokter sahaja tanpa kita merujuk kepada nasihat-nasihat spiritual mengenai penyakit, kita tidak akan mendapatkan bahagian akhirat kita. Kita hanya mendapatkan kesembuhan dan boleh beraktiviti begitu sahaja. Karena itu, ingatlah bahwa penyakit ini boleh membawa kita pada kekufuran. Seandainya ketika Allah memilih kita untuk diberikan penyakit, sementara kita amat benci penyakit, amat memusuhi penyakit, tapi Allah yang katanya Rahim, Rahman itu bagi kita penyakit, dan kita tidak memiliki persepsi yang baik tentang penyakit itu boleh membawa kita pada kekufuran. Seperti kita akan merasa berat ketika ditimpa Allah berupa ujian penyakit itu, dan kita akan menggugat selalunya gugatan itu begini, kenapa orang baik-baik begitu malah ditimpakan penyakit kanser lah, penyakit usus lah, penyakit apalagi yang kronik itu kan, jantung lah, penyakit paru-paru lah. Tapi kan orang-orang yang hidupnya tak baik itu asyik happy, tak ada macam penyakit sangat. Kenapa? Perkara yang buruk kerap menimpa orang baik-baik, dan perkara yang baik-baik ini kerap menimpa orang yang tidak baik-baik. Nah, so kita macam menggugat rasa berat ketika Allah menimpakan ujian itu kepada manusia yang kononnya telah beriman. Rasa berat kita yang berusaha menggugat itu maknanya menyalahkan hikmah di sebalik tindakan Allah. Itu bahagian daripada kekufuran. Karena apa? Allah itu Al-Hakim. Coba, kalau Allah itu Al-Hakim dan kita tidak percaya akan kebijaksanaan Allah, kita memberatkan tindakan Allah, di mana letak kepercayaan kita, keimanan kita? So kita kufur dengan Allah Al-Hakim kan? Nampak sikit benda ni, tetapi berat di sisi orang-orang ahli makrifah. Nampak ringan je di mata orang awam, tapi berat di sisi orang alim. Karena itu satu ungkapan yang sangat indah disebutkan adalah keluhan Anda terhadap musibah itu lebih parah, lebih teruk berbandingkan musibah itu sendiri. Oke, ada musibah. Contoh Anda terkena penyakit penyakit gatal-gatal atau ruam-ruam ya, udah panas gatal-gatal lagi kan. Sorry. Itu musibah. Ketika Anda mengeluhkannya, ya Allah, kenapa lah Engkau bagi aku penyakit macam ni? Kan? Itu lebih teruk daripada musibah itu sendiri. Sama kesabaran Anda pada musibah
itu ternyata lebih baik daripada diangkatnya musibah itu sendiri. Selalunya kan Anda kalau timba musibah, ingin musibah itu diambil oleh Allah dan segera diangkat oleh Allah. Ketika musibah diangkat oleh Allah, Anda gembira. Padahal Allah itu gembira ketika tengok Anda menderita dalam keadaan bersabar itu tadi. Maka kesabaran terhadap musibah itu lebih baik daripada musibah ketika diangkat. Begitu juga keluhan terhadap musibah itu lebih teruk daripada musibah itu sendiri. Sama juga kesembuhan yang Allah berikan pada diri Anda itu tak lebih baik daripada kesabaran Anda ketika ada penderitaan ataupun kesakitan. Jadi ketika Anda dibuat sakit oleh Allah, Anda diajak oleh Allah mendekat pada Allah dan diajak oleh Allah menunjukkan kelemahan Anda. Baik, puan-puan dan tuan-tuan, ada satu kaedah yang saya tempuh dalam memahami buku beliau. Kaedah yang saya tempuh adalah mencari ilustrasi dalam buku ini. Dan ilustrasi itu ilustrasi yang hidup, yang diambil secara faktual, dan itu yang akan saya ingat untuk mengingat tentang preskripsi Qurani bagi orang yang sakit. Itu cara ustazah, ya. Mungkin puan-puan boleh tempuh daripada menghafalkan teori-teori, tips-tips, dan kadang-kadang ada sangkutnya, ada tidaknya. Jadi lebih baik mengambil keterangan-keterangan yang beliau sajikan di sini mengenai fakta-fakta alam semesta bagi memudahkan jalannya ingatan Anda. Artinya ketika Anda menyaksikan fakta itu, Anda terus ingat buku ini, apa poinnya yang disampaikan. Itu cara ustazah. Kalau saya sudah bocorkan cara ustazah sekarang, puan-puan dan tuan-tuan boleh contoh. Oke, baik. Dalam buku ini saya mendapatkan, ya, saya sebelum jelaskan tentang preskripsi Quraninya, saya jelaskan kaidah saya dalam memahami buku ini. Karena kita pada buku juga mengambil bahagian metodologi, ya, kaidah ataupun cara. Kita sering kan kalau mau tampil, kalau mau keluar, bercermin. Kalau mau sikat rambut, kalau mau pakai tudung, ya, apalagi yang nak bersolek, kita pasti akan bercermin, dan cermin itu akan memantulkan wajah kita. Dunia ini adalah cermin Tuhan yang akan memantulkan keindahan-keindahan. Pada cermin itu akan memantulkan keindahan-keindahan berasaskan pada setiap nama-namanya. Karena Allah, sebutan Tuhan kita Allah, Dia memiliki banyak nama. Bukan berarti banyak Tuhan begitu. Satu Tuhan, Esa, tapi banyak nama yang menunjukkan akan keindahan sifat-sifatnya. Keindahan sifat-sifat Allah ini, ya, terserlah di dunia ini. Dan kita adalah bahagian daripada dunia. Kita ini tak ubahnya seperti seorang peragawan atau peragawati yang akan mempamerkan busana, ya, kebesaran yang telah didesain oleh seorang desainer. Kita akan dipinjam dalam sejam dua oleh seorang desainer busana untuk memperagakan busana itu, sehingga para penonton, penyaksi, ya, dalam tempat pemeragaan itu akan bertepuk tangan meriah dan mengucapkan kekaguman dengan wow, ya, so great, amazing, macam-macam akan disebutkan, menunjukkan betapa indahnya busana yang dikenakan oleh seorang peragawan atau peragawati. Peragawan atau peragawati itu akan dipinjam sekejap oleh seorang desainer bagi menampilkan atau memperagakan busana itu mengikut pada keadaan. Jika musim panas, busana yang ditampilkan seperti apa? Mungkin tidak terlalu lebar, tidak terlalu panjang, mungkin akan dipotong mengikut keadaan. Jika pada musim sejuk, ya, mungkin busana yang ditampilkan, diperagakan itu akan dilonggarkan, akan dipanjangkan, akan
didoublekan begitu, ditambah-tambah begitu. Itu fakta, betul ya. Kita sebagai hamba Allah, keadaan kita seperti keadaan peragawan, peragawati dengan desain busana tadi itu. Anggap saja kita adalah peragawannya Allah, peragawatinya Allah, yang menjadi objeknya Allah, agar kita menampilkan busana kebesaran Allah. Bagaimana cara Allah mengenakan busana ke atas kita, sehingga orang memandang kita akan bertepuk tangan, orang memandang kita akan memuji, orang memandang kita akan bertasbih, bertahmid, bertahlil. Ya, Allah akan mempergilirkan kepada kita sebagai peragawan-peragawatinya ini kondisi ataupun situasi mengikut kehendaknya. Kadang-kadang Allah akan bagi kita kenikmatan yang banyak, yang melimpah, sehingga orang tengok kita, orang-orang itu memuji kita. Ya. Kadang-kadang ikut keadaan Allah akan memotong bahagian daripada kita punya kenikmatan tadi itu, dipotong mengikut keadaan kita. Kan pernah kita bincang Allah Al-Latif. Kita sangat teringin, ambisi sangat untuk mendapatkan rizki. Tapi Allah tahu kalau ambisi kita diwujudkan oleh Allah, keinginan besar kita untuk mendapatkan dunia dibagi oleh Allah, dan Allah tahu akan menyusahkan hidup kita. Istri akan tinggalkan kita lah, akan habiskan harta kita lah, kita akan sakit, kita akan kena stroke ini. Maka Allah tidak menjadikan ambisi kita terwujud. Demikian juga sebagai seorang peragawan-peragawati Tuhan, kita akan menampilkan keindahan perbuatan Tuhan dengan kesyukuran ketika Allah bagi tambah pakaian kita double gitu ya, kenikmatan, ataupun kurangkan pakaian kita karena musim panas ya. Kita amat berbeza kalau kita keluar rumah. Perhatikan, kita akan pakai baju sebagai perempuan ya, yang labuh, yang panjang ya, tuduh yang labuh juga, semua menutup aurat. Tapi kalau kita bersama suami kita dalam rumah, tidak relevan kita nak pakai jubah double-double, ada pakaian dalamnya kan. Lepas itu belum lagi jubahnya, belum lagi nak seluarnya, macam-macam kan kita kalau keluar nak menjaga aurat kita. So, dua keadaan yang berbeza, di luar rumah dengan di dalam rumah. Kita juga begitu di hadapan Allah itu. Maka kita hanya sebagai objek Allah yang kita hanya menampilkan ya keindahan-keindahan perbuatan Allah. Maka ada orang dibagi oleh Allah kesusahan, tapi hidupnya itu bahagia. Tergores senyuman yang begitu menawan dengan penuh kesabaran. Ya, ketika diberi nikmat, tergores juga senyuman penuh kesyukuran. Masya Allah. Sehingga seandainya kita ini tahu bahwa kita adalah objek Tuhan, dan Tuhan hendak mempergilirkan suasana di bawah, di atas, supaya orang itu memuji atas sifat-sifat kita karena kita mencontoh ataupun menerapkan sifat-sifat Tuhan kita, yaitu as-syakur ataupun as-sabur. Orang lain akan rasa heran dengan kekaguman. Bestnya dia diputuskan nikmat, tetap boleh tersenyum, masih boleh bantu orang, masih boleh mencari ruang-ruang kebaikan, dibagikan kebaikan oleh Allah, lagilah kebaikannya pada orang lain luar biasa. Jadi kita ini adalah objeknya Allah. Begitu ya perempuan ya. Jadi bila kita tahu bahwa kita ini seperti peragawan di hadapan seorang desainer busana, maka kita adalah sebagai hamba di hadapan Allah, Tuhan kita, yang akan mempergilirkan situasi dan kondisi mengikut keadaannya. Tujuannya ketika kondisi kita di bawah, kita boleh mengenal Allah Ar-Razzaq, sehingga terserlah keindahan Tuhan dalam diri kita. Ya Allah, ya Razzaq, urzuqna. Duhai Allah, aku mengenalmu karena aku dalam keadaan miskin, dan aku tahu bahwa Engkau adalah yang memberikan rizki. Urzuqna ya Razzaq, berikanlah aku rizki, wahai yang memberi rizki. Kalau kita tidak sakit, bagaimana kita nak panggil Allah Asy-Syafi? Allahumma anta syafi, ishfi. Kan? Ya Allah, aku dalam keadaan sakit sekarang, dan aku mengenal Engkau adalah Asy-Syafi.
maka berikanlah aku kesembuhan. Anta syafi ishfi. Masya Allah. Begitu ya, maksudnya Allah memberikan kita musibah ataupun penyakit. Oke. Ilustrasi yang Ustazah ambil untuk conclusion penerangan atas nama preskripsi Qurani yang ditulis oleh Badi'uz Zaman Said Nursi adalah, saya boleh memetik dalam satu ilustrasi tapi saya kembangkan sendiri. Ketika Anda sakit, puan-puan dan tuan-tuan, Anda boleh recall maklumat berupa nasihat-nasihat beliau dalam kitab ini melalui satu ilustrasi yang hidup. Dari sinilah persepsi kita nanti insya Allah akan berubah. Dari sinilah kita akan menyalahkan diri kita, betapa bodohnya aku selama ini. Dah umur 60 tahun, dah banyak penyakit datang silih berganti, tapi aku tidak mengerti hakikat penyakit tersebut. Aduhai, sia-sianya lah aku. Ya, sama seperti seorang ibu yang sebelum saya ceritakan, dah masuk 60 tahun, sholat hanya melepaskan batuk dekat tangga aja. Dia menangis, dia menyesal, dia bertaubat, dan dia ingin sholat dengan cara yang baik. Puan-puan dan tuan-tuan, ini ilustrasi yang saya kemukakan. Nak jelaskan tentang preskripsi sekejap mudah aja ya. Ini ilustrasi. Puan-puan dan tuan-tuan pada hakikatnya adalah sebagai seorang ayah, seorang ibu kepada anak-anak yang Allah kurniakan. Atau mungkin puan-puan dan tuan-tuan adalah sebagai seorang anak yang masih lagi memiliki seorang ibu dan ayah. Tapi saya ambil satu bahagian saja, ataupun puan-puan sebagai seorang istri ataupun suami, ya, pasangan yang masih memiliki pasangan di sisi. Saya ambil saja seorang ibu dengan seorang anak yang dilahirkan. Saya contohnya sebagai seorang ibu, saya memiliki 2 anak. Jarang Allah bagi anak saya itu dua-dua sakit sekali. Selalunya Allah akan bagi satu di antara 2 anak saya itu sakit. Atau perempuan boleh gambarkan apa cerita saya ini adalah cerita perempuan sendiri. Ya, ada seorang puan misalnya, seorang ibu ya, memiliki anak-anak dan satu di antara anaknya itu sakit. Ketika anak itu sakit, Anda boleh imajinasikan bahwa anak itu adalah Anda sendiri ataupun anak itu adalah anak Anda. Apa yang berlaku? Ketika ada seorang anak sakit, ini fakta ya, dalam keadaan anak ini menahan sakitnya dengan kesantunan akhlaknya, memendam demamnya, diam, bibirnya merah karena demam itu, suhu panasnya tinggi sampai 40, tak mau makan, diam sambil matanya terbuka, berkhayal. Apa yang Anda rasa sebagai seorang ibu ketika mendapati anak Anda sakit? Jujur, ini satu keadaan, satu fakta. Ini cara kita memahami siapakah Allah. Ini cara kita mencerahkan tentang makna penyakit dalam hidup kita sehingga kita tak bermusuhan dengan penyakit. Apa yang berlaku ketika anak itu dalam keadaan demam tinggi, panas, bahkan mungkin anak itu menderita penyakit yang luar biasa. Mungkin anak itu terkena penyakit kanker usus. Dan Anda sebagai seorang ibu melihat anak itu dia tidak merungut, tahan sakitnya, santun dalam menghadapi penyakitnya, sabar betul. Anda tidak mungkin membiarkan anak Anda kan? Kalau boleh 24 jam Anda di sisi anak itu tanpa tidur sedikit pun. Kalau penyakit anak semakin teruk, Anda semakin bersedia menjaga. Jangan sampai anak mengeluh itu Anda tidak sedar. Tapi kalau sakit biasa-biasa, Anda boleh sambil jalan, sekejap ke dapur, datang lagi.
Tapi kalau anak itu sudah sakit terus, Anda akan berusaha memastikan diri Anda di sisinya 24 jam. Walaupun dengan ngantuk-ngantuknya. Apa yang Anda lakukan pada anak Anda? Pertama, Anda akan berkata sebagai seorang ibu, "Nak, mana yang sakit? Kau nak apa? Cakap. Kau nak makanan yang jenis mana pun cakap. Kau nak apa pun cakap." Kita akan memperturuti keinginan anak kita. Tapi ketika anak kita tidak meminta apa-apa, kita semakin sedih. Kita semakin sedih. Walaupun anak kita tak meminta apapun ketika sakit, kita datang membawa sup, kita suapkan dia. Kita datang membawa tuala kecil, kita kompreskan anak kita dengan air sejuk. Kita belai rambutnya, kita letakkan tangan kita di air yang sejuk, kita oleskan sambil lisan kita basah dengan zikrullah. Kita berdoa, kita berdoa kepada Allah. Betul kan? Yang paling dalam hati seorang ibu yang tersayat ketika melihat anaknya sakit adalah dia mengatakan dalam hatinya, "Ya Allah, aku reda atas apapun perlakuan anakku sebelum ini kepadaku yang sempat menyakiti hatiku. Aku ampunkan ya Allah semua dosa-dosa anakku. Aku tak nak ada permusuhan lagi dengan anakku, memandangkan keadaan dia yang lemah, keadaan dia yang sakit hari ini. Aku maafkan ya Allah semua kesalahanku. Aku sayang dia ya Allah. Aku reda ya Allah. Aku tak nak lagi ada persoalan antara diriku dengan anakku. Aku sudah lepaskan keredaan untuk anakku." Betul ke tidak? Ketika anak Anda yang sehat datang, hendak mengambil makanan yang Anda sediakan di samping anak Anda yang sakit, Anda lakukan apa? "Jangan. Ini punya abang kamu nih yang sakit. Awak tak sakit. Awak pergilah sana dah. Jangan ganggu abang kamu." Tapi ketika anak kita yang sakit berkata, "Mama, tak apa ma, tak apa. Bagi je makanan ini, abang tak makan pun." Rasanya Anda sebagai seorang ibu nak bagi tak apa permintaan anak Anda yang sakit itu? Anda akan bagi makanan itu kepada anak Anda yang lain sebagai adik kepada yang sakit tadi itu, atas permintaan dia. Apapun permintaan anak itu untuk dirinya atau untuk orang lain atau untuk adiknya, Anda akan penuhi. Betul kan? Demikianlah cara Allah nak mendekati hambanya dan nak mendekatkan hamba itu kepadanya melalui jalur penyakit. Melalui jalur penyakit. Kita boleh bayangkan kasih sayang seorang ibu pada anak itu seperti kasih sayang Allah kepada kita yang sakit. Betul ke Ustazah, ilustrasi ini relevan? Betul. Perhatikan ayat Allah dalam Al-Quran. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Surah Al-Baqarah ayat 155, 156, 157. Bahwa orang yang diuji oleh Allah itu kena dibagi kabar gembira apabila orang yang diuji oleh Allah itu sabar. Wa basyiris sabirin. Orang
yang bersabar itu adalah orang yang ketika ditimpa musibah, dia tidak mengeluhkan apa-apa, bahkan dia tidak keluar kata-kata kotor dan sebagainya. Dia cuma mengucapkan kalimat yang elok. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kepada Allah kami kembali. Itu je ucapannya. Dia ingat akan kematiannya. Lalu Allah mengatakan, ulaika alaihim salawat min rabbihim warahmah. Mereka yang bersabar ketika ditimpa Allah musibah ini adalah mereka yang akan mendapatkan ampunan, selawat daripada Allah. Selawat daripada Allah adalah ampunan Allah, warahmah dan kasih sayang Allah. Jadi orang kalau sakit, apalagi statusnya ini seorang anak di hadapan ibu, ada dua yang dia dapat daripada ibunya. Rahmat ibunya, kasih sayang ibunya yang dia akan layan, dia akan bahagia apa saja untuk anaknya yang sakit itu. Dan yang kedua, ibu itu kan rela dan beri ampunan untuk anaknya agar tidak ada sekatan lagi antara dirinya dengan anaknya itu, sehingga tidak ada dosa anak itu. Demikianlah cara Allah nak menggugurkan dosa Anda. Allah begitu iba, rauf, kesian tengok Anda yang sakit menderita. Ketika Anda menderita sakit, Anda sabar, Allah menggugurkan dosa-dosa Anda. Allah reda dengan Anda, seperti redanya seorang ibu menyaksikan Anda yang sakit sebagai seorang anaknya. Lalu Allah memberikan rahmat, kasih sayang. Dosa digugurkan, kebaikan menghias. Ya, si ibu itu akan memberikan apa saja untuk anaknya yang sakit. Yang tak sakit tak diberikan. Jadi Anda pilih mana sekarang? Nak pilih sakit, kita nak pilih sakit. Ya kalau Allah bagi sakit, terima sakit itu. Dan jangan sekali-kali bermusuhan dengan penyakit. Karena itu puan-puan dan tuan-tuan, ketika Anda mendengar ada orang sakit, pergi ziarah tengok orang sakit itu. Bukan karena orang sakit itu perlukan Anda. Pertama, karena Anda perlukan doa dia. Minta doa daripada orang sakit, karena doa orang sakit itu akan dimakbulkan. Macam saya, ketika abang saya sakit, di samping abang saya itu ada rambutan, ada bakso, ada soto yang disediakan mak saya supaya dia boleh makan. Karena orang sakit tak mau makan. Saya datang, bang, mak, minta ininya baksonya itu, bebolanya tak dimakan, dah sejuk. Sudah, ini bukan milik kamu. Tapi abang saya kata, mak, bagilah dia. Mak saya bagi saya. Karena doanya akan dimakbulkan. Begitu juga Anda. Kalau ada orang sakit, yang perlukan itu Anda sebetulnya, bukan orang sakit perlukan Anda. Anda perlukan doanya. Jarang kan orang minta doa orang sakit kan? Kalau doa orang sakit itu dimakbulkan. Dia datang, tolong doakan saya. Selalunya kita yang berlagak yang mendoakan dia ya. Selalunya kita yang mendoakan dia. Syafakallah, syafakillah, semoga Allah sembuhkan penyakit engkau. Tak taunya kita yang mendatangi orang sakit ini bawa banyak penyakit sebetulnya, penyakit maknawi. Karena itu Syekh Badi'uzzaman Said Nursi berkata, pergilah ziarahlah para pesakit itu dan mintalah doa. Setelah doanya itu dimakbulkan. Ya. Dan Masya Allah di Indonesia itu tidak ada sebutan pesakit sebetulnya. Di Malaysia saja disebut pesakit. Di Indonesia itu pasien gitu ya. Pasien itu patient, yaitu sabar. Sebutan orang sakit itu adalah penyabar di Indonesia, patient. Ya, orang yang sakit itu adalah patient, orang yang bersabar. Karena memang itu yang dimaukan oleh Allah. Coba kalau Anda tengok anak Anda sakit, sakitnya itu meraung-raung, membentak-bentak marah kita, mama, kemana kamu ini mama? Tak tahu ke orang sakit, mama nih. Hati kita sakit juga kan. Apalagi kita sebagai seorang istri. Suami kita baru sakit-sakit kepala. Homi kat mana nih? Ibu kat mana nih? Tak tahu ke papa sakit nih. Kat mana nih? Kita bukan kesian kan? Bukan iba. Kita pun mendatanginya, kenapa lah orang ini baru sakit begini, mengeluh je kan? Maka istilah mak mertua saya untuk orang yang sakit, yang tenang itu dikatakan sakitnya orang beriman nih. Bila dia tengok cucunya sakit, dia diam je, dia kata, Masya Allah, ini sakitnya orang beriman, karena tak ada keluhan. Tapi bila ada tengok orang sakit tu mengeluh, ini sakitnya orang kafir nih. Mertua saya cakap macam itu. Jadi saya pun gelak, memang bagus juga cakap dia.
Ya, sakitnya orang beriman itu diam dan rela. Sakitnya orang kufur itu kufur atas anugerah Allah. Berupa sakit itu adalah dia mengingkari, dia mengeluh, dia merintih, dia meneking-neking, dia marah. Istrinya belum siapkan saja udah dibentak-bentak. Kamu kemana aja dari tadi? Dipanggil-panggil tak dengar. Bekak ke? Bisu ke? Tak nak jawab ke? Kau nak ke abang terbaring macam ini je? Kita punya melayan pun boring juga kan. Tapi kepada orang yang diam, tenang, menerima sakitnya, kita teringin nak mendekat. Itulah Allah. Ya. Oke, puan-puan dan tuan-tuan sekalian, itu satu ilustrasi untuk memudahkan kita memahami hakikat penyakit. Sehingga penyakit itu ataupun musibah itu dia ada yang bersifat hakiki dan ada yang bersifat non hakiki, yaitu nisbi. Saya jarang mendapatkan keterangan mengenai musibah hakiki dengan musibah nisbi, kecuali dalam karya beliau ini. Musibah hakiki itu musibah apa? Musibah yang menimpa agama kita. Musibah yang sebenar musibah yang jarang kita menganggap musibah pun, itu adalah musibah yang menimpa agama kita sehingga kita menjadi kufur, kita menjadi berdosa, kita menjadi ingkar, kita menjadi hipokrit, kita menjadi munafik dan fasik. Maka Rasulullah mengajar kita, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah itu mendatangi agamaku. Yaitu tadinya menjadi orang yang abid, ahli ibadah, menyembah Allah, tinggalkan ibadahnya. Yang tadinya suka, gemar, belajar tentang ilmu agama, tiba-tiba menghilang, tak ada entah kemana. Tak tahunya dijumpai dekat bar. Dekat bar itu dekat diskotik. Ya, banyak saudara-saudara kita yang dah futur tuh hilang semangat. Tak tahunya kita jumpai, ya, dia bukan lagi dekat majelis ilmu, tapi dekat tempat-tempat yang tidak betul. Ini musibah, hakikat musibah apabila dia sudah mengancam jiwa kita. Yang dulunya kerap intens dengan kelas tafsir, dah hilang. Tak tahunya jadi business woman dan tidak mau belajar tafsir tadabbur lagi. Dia sibuk dengan dunia dia. Ini musibah yang menimpa agama. Semakin jatuh iman kita itu musibah sebetulnya. Semakin hilang ibadah kita itu musibah. Semakin hilang semangat mencari ilmu itu musibah. Semakin berani dengan orang tua, suami itu musibah. Itu yang mengancam agama kita. Itu dianggap sebagai musibah yang hakiki. Dan ada musibah yang tidak hakiki. Maknanya dalam pandangan orang arif ini bukan musibah. Tapi pandangan orang awam ini musibah. Apakah itu? Musibah yang mengancam dunia kita. Seperti penyakit, ya, kurang makanan, kurang minuman, adanya kematian, ya, adanya kesakitan, ada penderitaan, hilang pasangan, macam-macam, bercerai dan sebagainya. Ini sebetulnya adalah musibah dunia. Musibah dunia ini menghasilkan pahala, tapi musibah agama itu menghasilkan dosa. Maka musibah agama yang menghasilkan dosa itu musibah yang sebenar, sedangkan musibah dunia yang menghasilkan pahala jika kita bersabar itu bukan musibah, itu anugerah. Andai kata kita tahu, ya, bahwa musibah yang tidak hakiki ini, musibah yang menyerang dunia kita, harta kita, kesehatan kita, anak kita, pasangan kita, adalah sebuah anugerah sebagai bukti kelembutan kasih sayang Allah pada kita. Tentu kita tidak akan pernah susah untuk menjalaninya. Kita akan mudah sebetulnya. Kita akan mudah menjalani musibah yang menimpa dunia kita apabila kita sadar bahwa musibah yang menimpa dunia kita, jika kita bersabar itu menjadi pahala bagi kita, maka itu hakikatnya sebuah anugerah. Ada tak orang yang mengatakan ampunan itu musibah? Ada tak orang yang mengatakan bahwa rahmat itu musibah? Tidak ada. Melalui penyakit yang kita derita, Allah bagi kita ampunan, Allah bagi kita rahmat, asalkan kita bersabar. Nah, itu yang disebut sebagai anugerah. Itu bukan musibah. Jadi menurut Badi'uz Zaman Said Nursi,
Musibah itu adalah sesuatu yang sebetulnya mengancam agama kita. Nanti buka pada bahagian bab yang kedua mengenai hakikat musibah dalam renungan kisah Nabi Ayub alaihissalam. Beliau mengatakan bahwa musibah itu hanyalah sesuatu yang mengingatkan kita. Seperti mana seorang penggembala ketika gembalaannya itu sudah hampir memasuki ranah atau wilayah milik orang lain, kita lempari gembalaan itu, ya, penggembala itu melempari gembalaan itu dengan batu untuk mengingatkan untuk patah balik pada tempatnya yang asal. Itu musibah duniawi, seperti itu keadaannya. Yang kedua, menggugurkan dosa, ya kan? Yang ketiga, boleh menghasilkan rahmat dan kasih sayang kelembutan Allah. Adakah benda ini dianggap sebagai musibah? Tidak, kan? Yang mengatakan sakit itu musibah adalah orang-orang yang belum mengenal Allah Al-Hakim, Al-Latif, Ar-Rahim, Al-Alim. Oke, jadi kita seandainya tahu bahwa musibah yang hakiki itu yang menyerang agama kita, tentu segala sesuatu yang menyerang dunia kita, kita akan mampu menjalaninya karena itu hakikatnya sebuah anugerah, bukan musibah. Ya, kita akan mudah menjalaninya. Dengan adanya penyakit pula yang kita katakan sebagai anugerah itu, kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak kita dapati dikala kita sehat. Ya, Allah sediakan sesuatu yang khusus untuk orang sakit yang tidak akan didapati oleh orang yang tidak sakit. Adakah pernah kita mendapatkan sentuhan kasih sayang ibu kita ketika kita sehat dengan sentuhan kasih sayang ibu kita kepada abang kita yang sakit? Tidak sama. Ya, tidak sama. Maka walaupun kita benci penyakit, Allah akan bagi juga kita sakit. Ya, tujuannya agar Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada Anda yang sakit. Oke, baik, puan-puan dan tuan-tuan sekalian yang saya muliakan, mari kita masuk melangkah kepada preskripsi Qur'ani bagi mengobati jiwa manusia yang dilanda penyakit jasad, ya. Ada sekitar 25 obat untuk orang yang sakit, tetapi bukan obat farmasi. Obat dalam bentuk nasihat Qur'ani. Nasihat Qur'ani. Kerana Badi'uzzaman Said Nursi ini bukan seorang dokter medikal. Beliau seorang ahli Quran, dan ternyata beliau sering didatangi oleh jamaahnya yang sakit. Maka obat yang diberikan adalah bukan obat farmasis. Memandangkan beliau bukan seorang dokter farmasis. Yang beliau bagi adalah obat Al-Quran, karena beliau seorang ahli Quran, dalam bentuk nasihat-nasihat yang mencerahkan. Wahai puan-puan dan tuan-tuan yang tengah sakit hari ini, atau memiliki kerabat yang sakit hari ini, atau walaupun tak sakit, tapi kemungkinan Allah akan juga pergilirkan masa sakit untuk kita, maka hadapilah sakit nanti itu nanti dengan nasihat-nasihat yang dikemukakan oleh Badi'uzzaman Said Nursi. Puan-puan dan tuan-tuan, saya tak perlu menyebutkan sampai 25 obat. Tapi apa yang penting untuk saya sampaikan, semuanya penting. Yang lain baginya puan-puan baca sendiri. Nasihat untuk orang yang sakit adalah bahwa hidup ini ada dalam kisaran perpisahan. Hidup ini berada dalam kisaran perpisahan. Seorang ibu atau ayah nanti akan meninggalkan anaknya. Anak akan menggantikan posisi mak ayah dia, dan dia akan meninggalkan nanti anaknya lagi. Seterusnya seperti itu. Hidup hanya dalam kisaran perpisahan. Dan hidup itu hakikatnya adalah perniagaan. Dan modal perniagaan itu adalah umur kita. Lalu bagaimana cara Allah memanjangkan
umur kita, sehingga modal kita menjadi lebih banyak untuk menghasilkan keuntungan yang banyak. Cara Allah untuk memanjangkan umur kita, sehingga umur yang menjadi modal perniagaan kita dengan Allah ini menjadi banyak jumlahnya dan menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda, adalah dengan menghadirkan penyakit. Bukankah orang yang sakit itu ketika menjalani penderitaan sakitnya itu sangat lama, betul tak? 1 detik derita itu berlalu cukup lama, tapi 1 detik bahagia berlalu begitu cepatnya. Karena itu, untuk memanjangkan umur Anda, walaupun Anda tak mau juga, Allah bagi penyakit itu sehingga 1 jam Anda menderita sakit gigi contohnya, seperti setahun lamanya. 1 jam Anda bahagia, seperti 1 saat saja merasakannya. Betul kan? Betul. Karena itu, Badi'uz Zaman Said Nursi mengatakan, dengan kesakitan yang Anda derita 1 jam, Anda boleh mengubah dengan ibadah berjam-jam lamanya. Pernah dengar waktu ini begitu pantas? Karena Anda semua bahagia. Bahagia dalam keadaan gembira. Semua terlayan begitu mudah. Sambil masak, Anda boleh tekan mesin basuh, iya kan? Sambil masak, Anda cuma boleh tekan dan nyalakan sekejap begitu. Tapi tak ada pun satu karya yang boleh ditelurkan dalam masa 3-4 jam seperti Badi'uz Zaman. Betul kan? Ratusan buku, jilid, kitab-kitab dihasilkan orang terdahulu dengan kelemahan sains dan teknologi masa-masa itu. Tapi Allah panjangkan. Mereka banyak menderita. Derita itulah diubah Allah menjadi panjang. Maka akhir zaman ini kan waktu begitu pantas. Karena orang hidupnya happy dan senang. Tapi orang dulu begitu lama. Masya Allah, saya merasa masa kecil saya memang lama juga. Lama sangat. Karena apa? Susah hidup itu. Ya, contohnya sekarang Anda ada yang sakit gigi ya, atau masuk kuarantin. Masuk kuarantin lagi lah, rasa lama sangat kan. Menunggu orang sakit dekat hospital 2 hari itu lama. Yang kita udah 2 hari. Yang sana lamanya 2 hari. Itu cara Allah mengubah umur kita menjadi panjang sehingga kita boleh menghargai detik-detik kesakitan dengan jam-jam ubudiyah. Itu nasihat pertama yang saya gabungkan 3 nasihat sekaligus. Ya, jadi penyakit itu boleh mendatangkan keuntungan yang besar karena boleh memperpanjangkan modal berbentuk umur kita. Umur kita 1 jam menderita boleh berubah jadi berjam-jam ubudiyah. Ya. Penyakit itu sebetulnya adalah penasehat kita, pengingat kita dari kelekaan. Penyakit itu pengingat kita untuk tetap berada pada garis dalam zon aturan-aturan Allah. Ya, macam tadi itu, penggembala melempar gembalaannya agar tidak menceroboh kawasan yang lain. Kalau menceroboh bahaya, masuk wilayah haram. Ya, maka penyakit itu sebetulnya pemberi nasihat kita. Penyakit itu seperti message ya, SMS yang datang ke handphone kita untuk dibaca dan diingat apa pesan ini. Karena itu bagi saya penyakit kalau dikatakan sebagai penasehat, hakikatnya kita ini adalah orang yang alfa, orang yang lalai. Orang yang lalai sehingga perlu untuk dinasehati, dan nasihat itu dalam bentuk kesakitan. Penyakit
penyakit ini juga boleh membuat kita jadi kenal Allah. Allah punya nama-nama. Nama-nama itu tak satu pun kita kenal. Cara supaya manusia itu kenal Allah, Allah bagi penyakit. Sehingga orang bodoh bagaimanapun, jahil bagaimanapun, awam bagaimanapun, ketika dia dalam keadaan miskin papai, dia akan berusaha untuk bergantung kepada yang memberikan rezeki. Tanpa sadar dia sebenarnya bergantung kepada Allah Ar-Razzaq. Oke, coba. Kalau seandainya kita ini tidak diubah Allah keadaannya menjadi keadaan yang menderita, ditimpa penyakit ya, ditimpa kesusahan, bagaimana kita akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi lawan kepada sifat kita? Ternyata Allah telah menyediakan nama-namanya itu selari dengan keperluan manusia yang ketika itu dilanda musibah. Ya, maka nama-nama Allah akan terselah dengan adanya penyakit. Badi'uz Zaman mengatakan kita akan kenal Allah Ar-Razzaq selepas kita merasakan kemiskinan. Kita akan mengenal Allah Asy-Syafi selepas kita merasakan kesakitan. Demikian juga kita akan mengenal nama Allah yang lainnya selari dengan kita punya keperluan. Jadi penyakit itu boleh membuat kita kenal nama Allah. Dan mengenal nama Allah itu lebih baik daripada datangnya sesuatu yang kita minta. Yang tadi kita mengatakan, ya Allah, Engkaulah Ar-Razzaq. Kita mengingat Allah. Ketika Allah bagi rezeki itu tak lebih baik daripada kita punya munajat tadi itu. Nah, itu yang Allah nakkan dari kita, munajat kita itu. Oke, penyakit itu boleh dikatakan sebagai satu anugerah Allah. Ya, anugerah Allah. Sehingga dia bukan hanya perlu untuk disabari, tetapi dia perlu untuk disyukuri. Karena itu ketika Said Nursi didatangi oleh sahabat-sahabatnya yang sakit, dan dia melihat sahabat-sahabatnya yang sakit itu semakin ingat Allah, dia berkata, sungguh aku tidak layak untuk bermusuhan dengan penyakit yang engkau derita. Kenapa? Penyakit itu membuat engkau semua mengingati Allah. Adakah aku bermusuhan dengan Allah? Maksudnya bermusuhan dengan zikrullah. So, Badi'uz Zaman Said Nursi memilih untuk tidak memusuhi penyakit, karena penyakit itulah yang ketika dia melihat ada pada rakan-rakannya, justru rakan-rakan jamaahnya itu menjadi lebih dekat dengan Allah, sehingga lisannya tidak mau untuk berdoa. Maksudnya lisan Badi'uz Zaman, dia tak mau mendoakan kesembuhan untuk sahabat-sahabatnya itu. Kenapa? Coba bayangkan di sini. Ketika sahabat-sahabatnya, ya, jamaahnya itu sakit, dan dia melihat ketika sakit itu jamaahnya lebih dekat dengan Allah, lisannya keluh untuk berdoa, ya Allah sembuhkanlah penyakit itu. Maka dia kata, aku memilih untuk tidak bermusuhan dengan penyakit itu, karena aku melihat penyakit itu mengingatkan kamu dan sebagai anugerah untuk kamu semuanya. Bukankah dengan penyakit itu kamu semakin ingat kematian, ingat Allah, jiwa kamu tenang. Jadi minta maaf, aku tak mau berdoa kesembuhan untuk kamu semuanya. Ya Allah, saya kata Masya Allah. Dia melihat kehidupan yang sebenar itu kehidupan hati. Maka ketika saya memiliki seorang pakcik, ya, menderita hidupnya sebatang kara, susah hidupnya, saya katakan pada anak saya, pakcik itu meninggal, dan meninggalnya itu membuatkan jasadnya itu dah selesa. Sekarang tidak ada penderitaan jasadnya, tapi ingat, pakcik kita sekarang tengah memulai kehidupan jiwanya. Kehidupan jiwa ini yang diperhatikan oleh Badi'uz Zaman Said Nursi untuk jamaahnya, sehingga dia tidak berkenan untuk mendoakan kesembuhan. Dan beliau mengatakan, ya Allah, jika penyakit itu sudah menunaikan tugasnya, yaitu membuat pesakit itu menjadi ingat Allah, penyakit itu akan meninggalkan dengan sendirinya. Allah, subhanallah. Bila saya membaca kan tulisan beliau ini, saya
mengelus dada saya sendiri, ya. Beliau mengatakan begini, nanti cek dalam muka surat yang ke-8 bagi tanda merah-merah ya, di situ amaran untuk kita. Ketika datang ya jamaahnya itu, orang-orang yang sakit itu kepada Badi'uz Zaman, beliau mengatakan, ku ingatkan mereka bahwa sesungguhnya aku melihat derita sakit tersebut merupakan kebaikan ilahi dan anugerah daripada ilahi. Karenanya aku berkata, saudaraku, aku tidak bermusuhan dengan derita sakitmu ini. Karena itu, aku tidak merasa kasihan kepadamu, yang membuatku merasa perlu untuk mendoakan kesembuhanmu. Ya, jadi beliau mengatakan, saudaraku, aku tidak pernah bermusuhan dengan derita sakitmu ini. Karena itu, aku tidak merasa perlu untuk mengasihanimu, sehingga membuat aku perlu merasa untuk berdoa atas kesembuhanmu. Beliau berpesan, berusahalah menghias dirimu dengan sifat sabar dan tegar dalam menghadapi derita sakitmu, sampai engkau mendapatkan kesembuhan sendiri. Jika sakit tersebut telah menyelesaikan tugasnya, maka Allah Sang Pencipta, ya, yang Maha Penyayang akan menyembuhkanmu. Saya tulis di sini, subhanallah, maha suci Allah daripada kita letakkan kata-kata yang tidak elok untuk Tuhan kita. Puan-puan dan tuan-tuan, penyakit sebuah anugerah ya dalam pandangan Badi'uz Zaman Said Nursi, sehingga dia tak pernah bermusuhan dengan penyakit. Yang kita ini setiap hari sebut satu tagline ya, against itu apa? Penyakit. Seolah penyakit itu musuh kita, sementara penyakit itu Allah hadirkan kepada kita adalah untuk supaya kita mengingati Allah. Dengan mengingati Allah, jiwa kita akan tenang. Maka satu pesan daripada beliau, bahwa penyakit justru membuat kita tenang, karena penyakit membuat kita ingat Tuhan, dan bila kita ingat Tuhan, jiwa kita akan tenang. Tetapi kalau kita tak berpenyakit, kita akan lalai. Bila kita lalai, kita akan menderita dalam keadaan goncang. Allahu Akbar. Pernah tak kita katakan bahwa penyakit itu membuat kita ingat Allah? Pernah. Tapi pernah tak bahwa ingat Allah itu membuat kita tenang? Dan pernah tak kita katakan penyakit itu membuat kita tenang? Jarang. Karena akal kita tak kita mainkan terus sampai kepada endingnya. Sakit membuat kita ingat Allah. Ingat Allah membuat kita jadi tenang. Tanpa ada kesakitan, kita akan lalai. Dan lalai membuat kita jauh daripada Allah. Dan jauh daripada Allah membuat kita akhirnya tidak tenang. Karena itu puan-puan dan tuan-tuan sekalian semuanya, bahwa penyakit itu, musibah itu dihadirkan oleh Allah adalah supaya kita tahu siapa diri kita di hadapan Allah. Liyudhirallahul abda amama nafsah, agar manusia itu lebih kenal siapa dirinya di hadapan penyakit itu. Adakah dia orang bersabar? Jika dia orang bersabar, dia akan kenal, oh aku orang yang bersabar. Ketika penyakit diangkat oleh Allah, adakah kita menjadi orang yang bersyukur? Ketika kita bersyukur, oh ternyata aku bersyukur. Maka Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan aku akan uji engkau dengan syar dulu, baru dengan khair, sebagai fitnah, sebagai ujian. Kenapa didahulukan syar dulu? Karena kalau kita diuji dan keburukan dengan penyakit itu, kita akan ingat Allah. Betapa banyak lesan-lesan itu mengingatkan orang yang sakit dengan kesabaran sabar ya. Betapa jarang lesan itu mengingatkan orang yang senang dengan syukur ya. Karena itu penyakit ini sebuah anugerah, maka jangan sampai kita bermusuhan dengannya. Bila penyakit sudah menyelesaikan tugasnya, dia akan meninggalkan jasad kita. Itulah pesan-pesan indah daripada Badi'uz Zaman Said Nursi. Kemudian seterusnya, yang membuat orang gelisah dengan penyakit adalah bahwa penyakit itu dikatakan sebagai asbab menuju kematian. Maka Badi'uz Zaman mengingatkan, bukan seperti itu adanya. Ramai orang yang sakit
umurnya panjang, ramai orang yang tidak sakit umurnya pendek dan mendahului orang yang umurnya panjang. Yang mendahului orang yang sakit. Ya, memang tak kita nafikan bahwa sebahagian daripada penyakit itu merupakan asbab, sebagian bukan semuanya, asbab menuju kematian. Dan selalunya orang merasa takut bila sebut sakit, apalagi sakit kanser level 4 misalnya. Tapi saya mendapati ada orang level 4 kanser sampai sekarang dia bertahan hidup. Dulunya mengurung diri dekat dalam rumah dan tidak mau keluar, sehingga saya cari kat mana orang dalam pengajian saya, hilang entah kemana, diziarahi dia pun tak nak menerima. Tapi hujungnya sekarang dia kembali lagi kepada saya. Dan dia tak, walaupun level 4, dia terkejut dengan level 4, tapi dia masih sehat sampai sekarang. Sudah berapa lama? Sudah hampir 5-6 tahun yang lalu. Masih sembuh. Allah bagi kesembuhan. Ya, masih sehat. Jika penyakit itu merupakan bahagian daripada asbab menuju kematian, betulkah kematian itu sesuatu yang menakutkan? Kematian ada dua, ya sifatnya. Dari sisi zahir, kematian itu memang amat mengerikan, menakutkan. Ya, badan terbujur kaku, ya, pucat dan tak bergerak, mengerikan kematian itu secara zahirnya. Tapi kematian itu dilihat dari sisi batinnya, dia bukan sesuatu yang mengerikan, tetapi dia adalah sesuatu yang amat menyenangkan, menyeronokkan. Itu kata Badi'ul Zaman. Mengapa? Ada 5 poin yang disebutkan, dan bagi orang-orang yang sudah banyak penyakit di umur 60 ke atas, jangan takut ya. Jangan takut bahwa penyakit itu membawa kematian. Kalaupun ada case yang mengatakan bahwa kematian itu penyakit membawa pada kematian, kita bertanya, adakah pengertian mati itu sendiri sangat mengerikan? Tidak. Ya, 5 keadaan yang dikemukakan oleh Badi'ul Zaman untuk membuat kita bangkit daripada ketakutan kita akan kematian dikala kita sakit. Pertama, ternyata kematian itu adalah merupakan pengakhir bebanan hidup kita. Beban hidup kita berupa ubudiyah dah Allah akhirkan. Takkan bila kita dilepaskan beban kita, kita tak seronok. Seronok kan? Itu pertama, kematian. Yang kedua, kematian itu ternyata mempertemukan kita dengan kekasih kita. Ada tak orang yang nak menjumpai kekasihnya itu menjadi sedih? Tidak. Ya, bahkan orang-orang yang kita sayangi, yang mendahului kita boleh berjumpa dengan anak kita, dengan mak kita, boleh berjumpa. Roh dengan roh mereka dikumpulkan oleh Allah di akhirat, di alam barzakh. Ya. Kemudian yang ketiga, justru kematian itulah merupakan kesempatan bagi kita untuk mengambil upah atas ubudiyah kita. Kita aja kalau taruh 24, 25 tak sabar nak ambil gaji kita kan. Kita itu ibaratnya dah masuk tarikh 24, 25 ketika kita sudah berumur 60 itu. Sekejap lagi kita nak mengambil upah kita, jatah atau bahagian kerja kita dekat dunia. Ya. Jadi ada tak orang mengambil upah itu gelisah? Tidak ada. Pokoknya kalau boleh, bila ke tarikh 24, 25 ini tak sabar nak ambil gaji, tak sabar nak belanja. Dan pembelanjaan kita dah sediakan Allah dekat syurga. Maka kematian itu merupakan jambatan ya, yang menghantar kita untuk memasuki tanah air kita yang hakiki, Darul Hayawan. Tanah air kita, tanah kelahiran kita yang hakiki, itu adalah syurga kita. Dan yang kelima, ternyata kematianlah yang memindahkan seseorang dari penjara dunia menuju istana syurga. Allah. Makanya kematian dalam Al-Quran disebut dengan al-wafat, tatawaffahum al-wafa, pemenuhan upah gaji atas jeripayah kita. Karena itu kita menghadap Allah dengan apa? Dengan jeripayah kita. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Jeripayah kita, penderitaan kita selama sakit, kita bawa menuju Allah nanti. Akan diupah oleh Allah. Dan terakhir saya sampaikan di sini bahwa banyak orang sedih ketika tertimpa penyakit karena dia tak mampu lagi untuk beribadah dengan baik. Puan-puan dan tuan-tuan, Badi'ul Zaman Said Nursi menjelaskan ibadah ada 2 jenisnya. Pertama adalah ibadah pasif, dan yang kedua ibadah aktif. Ibadah aktif ini yang saya dapat ya.
Ibadah yang terkait dengan pergerakan kita bergerak, pergi sholat, kita pergi bersedekah, karena Allah bagi kita nikmat kesehatan, nikmat kekayaan, nikmat kekuatan, so kita bergerak cergas untuk beribadah, untuk sholat, untuk berzakat, untuk sembelih kurban, untuk tolong orang, macam-macam lah kita buat. Dan ini terkait dengan kesyukuran, dan Allah akan bagi pahala. Tetapi ada tak orang memahami ibadah jenis pasif, orang tak bergerak tapi ada nilai ibadah? Jarang kan? Nah, beliau mengetengahkan di sini supaya kita tak gelisah dengan penyakit kita, bahwa ibadah positif itu ibadah yang boleh kita lalui dengan diam, tak bergerak, hanya pasrah, hanya tawakal, hanya bersabar. Biasanya orang yang beribadah secara pasif ini adalah orang yang ditimpahkan kepadanya musibah berupa kesakitan yang dia tak boleh bergerak aktif. Ketika dia sabar, dia pun mendapatkan pahala. Duhai kiranya kita semua memahami bahwa setiap detik-detik derita yang kita jalani itu adalah ibadah, maka tentu kita tidak akan pernah mengeluhkan sedikit pun derita yang kita lalui. Pernah tak kita terpikir bahwa derita yang kita lalui itu adalah ibadah? Jarang kita memahami. Maka saya menulis dalam ruang diri saya sendiri, aduhai kiranya diri ini memahami bahwa setiap detik-detik derita yang kualami ini adalah sebagai ibadah. Tentu diri ini tidak akan pernah mengeluhkan lagi derita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kita akan mensyukuri derita itu karena ia sebuah anugerah. Allahu Akbar. Wahai orang yang menderita, ingatlah, pokok tidak pernah pun mengeluhkan daun-daunnya yang digugurkan oleh angin yang menerpa. Kenapa Anda ketika diterpa oleh musibah, yang musibah itu menggugurkan dosa-dosa dalam diri Anda mengeluhkannya? Bukankah amat malu sekiranya kita bercermin pada sebuah pokok yang tidak pernah mengeluhkan dedaunan yang gugur lantaran terpaan angin? Lalu kita, dosa-dosa yang ada dalam hati kita berusaha untuk ditanggalkan oleh Allah melalui angin musibah. Kenapa kita mengeluhkannya? Maka puan-puan dan tuan-tuan, fahamilah bahwa musibah yang menimpa jasad Anda itu bukanlah musibah, tetapi ia sebentuk anugerah, karena ia boleh menghasilkan pahala, dan pahala ataupun ampunan bukanlah sebuah musibah yang perlu untuk diadukan, tapi perlu untuk disyukuri. Maka syukurilah derita yang Anda alami, karena derita itu adalah ibadah yang tidak mampu Anda capai ketika Anda merasa sehat badannya. Demikianlah apa yang perlu saya sampaikan, yang cukup menarik daripada huraian Badi'ah Zaman Said Nursi. Semoga membantu persepsi kita tercerahkan, dan akhirnya kita melihat bahwa penyakit bukanlah musuh kita, tetapi musuh kita adalah asyaitan ar-rajim. Bahwa musuh kita adalah syaitan. Inna syaitana lakum aduun mubin. Dan penyakit itu sarana kita menuju petunjuk Allah. Maka jangan pernah bermusuhan dengan penyakit. Biarkan penyakit itu bersama kita, maka dia akan meninggalkan kita jika tugasnya sudah selesai. Dengan penyakit itulah kita boleh membaca siapakah diri kita. Adakah orang yang bersabar lalu bersyukur di atas kesabaran itu? Hanya Anda yang boleh membacanya, dengan Allah yang menyaksikan keadaan hati Anda. Perempuan dan tuan-tuan, insya Allah setiap bedah buku akan di-upload ya dekat YouTube channel ya Ustazah sendiri, dan boleh dilayari nanti dekat Dr. Soleha Kaswari Official terkait dengan sesi bedah buku.
Dan saya cukup sampai di sini. Yang lain-lain perempuan dan tuan-tuan boleh baca sendiri, masih banyak lagi dan saya tak sempat nak menyampaikan semua walaupun sudah diconteng-conteng semua ya. Tapi apa yang dalam buku ini lebih daripada apa yang saya sampaikan. Apa yang saya sampaikan ini Allah pilih untuk perempuan walaupun masih banyak lagi yang lebih baik lagi yang belum saya sampaikan. Ya. Jadi milikilah buku ini ya. Dan buku ini walaupun Ustazah katakan untuk orang yang sudah berumur ya, mulai 40 ke atas sangat bagus, tetapi kita tak menafikan bahwa kita yang masih muda pun walaupun sehat bagaimanapun, tetap Allah bagi penyakit karena Allah sayang kat kita. Ini semua buku yang semalam saya sampaikan ya. Nanti saya akan jelaskan ya satu-satu. Sampai di sini perempuan dan tuan-tuan saya boleh menyampaikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.